Kehadiran Kevin Dix bisa saja membuat Rizky Ridho kehilangan tempat di timnas Indonesia. Sebagai informasi, proses naturalisasi Kevin Dix saat ini terus berlangsung. Terbaru, pemain berposisi sebagai bek tengah itu baru saja memperoleh rekomendasi dari Komisi 13 dan ex-DPR RI pada Senin, 4/11. Kevin Dix hanya memerlukan 2 langkah lagi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. BOLASPORT.com, kehadiran Kevin Dix bisa saja membuat Rizky Ridho kehilangan tempat di timnas Indonesia. Sebagai informasi, proses naturalisasi Kevin Dix saat ini terus berlangsung. Terbaru, pemain berposisi sebagai bek tengah itu baru saja memperoleh rekomendasi dari Komisi 13 dan ex-DPR RI pada Senin, 4/11. Kevin Dix hanya memerlukan 2 langkah lagi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi Kevin Dix selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR dan keputusan Presiden Kepres. Tahap terakhir adalah menjalani sumpah WNI sebelum perpindahan federasi. Kevin Dix sendiri diproyeksikan bisa menjalani debut bersama timnas Indonesia pada bulan ini. Tepatnya yakni ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada tanggal 19 November tahun 2024. Lalu siapa pemain yang berpeluang kehilangan tempat bila Kevin Dix datang? Jawabannya kemungkinan besar adalah Rizky Ridho. Hal tersebut didasari dari starting line-up pilihan Shin Tae-yong di bulan Oktober lalu. Kala itu timnas Indonesia memiliki jadwal 2 kali bertanding. 2 pertandingan tersebut yakni melawan Bahrain, 10/10, dan China, 15/10. Shin Tae-yong tak menjadikan Rizky Ridho sebagai starter pada 2 laga itu. Shin Tae-yong memilih duet Jay Izzes, Jordi Amat dan Miss Hilgers ketika melawan Bahrain. Jordi Amat lalu absen melawan China akibat cedera. Pelatih asal Korea Selatan itu justru memaksakan Kelvin Verdong bermain sebagai bek tengah. Meski begitu, Rizky Ridho tetap mendapat menit bermain melawan Bahrain dan China. Pemain milik Persija itu menggantikan Jordi Amat pada laga melawan Bahrain. Rizky Ridho lalu mengganti Sain Patinama ketika laga melawan China. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI memastikan Arab Saudi mendapatkan pelayanan terbaik selama bertandang ke markas timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal menjalani 2 pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November tahun 2024. Pertama, skuad Garuda akan menghadapi Jepang pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024 lalu menjamu Arab Saudi, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Kedua laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. BOLASPORT.com, Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI memastikan Arab Saudi mendapatkan pelayanan terbaik selama bertandang ke markas timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal menjalani 2 pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November tahun 2024. Pertama, skuad Garuda akan menghadapi Jepang pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024 lalu menjamu Arab Saudi, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Kedua laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, sempat bercerita soal perlakuan kurang menyenangkan dari Arab Saudi saat timnas Indonesia bertanding di Jeddah. Kala itu, skuad Garuda sukses meraih 1 poin di Stadion King Abdullah Sports City pada tanggal 5 September tahun 2024 lalu. Duel Arab Saudi vs timnas Indonesia kala itu berakhir dengan skor 1-1. Meski begitu, Sumarji menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan tindakan serupa, pihaknya bakal melakukan semua yang sudah ditetapkan dalam regulasi FIFA. Kami akan menyambut dengan baik siapapun lawan timnas Indonesia di Jakarta sesuai yang sudah ditetapkan dalam regulasi FIFA, ujar Sumarji pada Selasa tanggal 5 November tahun 2024. Jadi jangan khawatir, termasuk Arab Saudi, ujarnya. Sumarji juga menambahkan bahwa skuad timnas Indonesia sudah siap tempur menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Skuad Garuda sempat digoyang isu cederanya beberapa pemain kunci. Salah satunya adalah Miss Hilgers yang mengalami cedera pada tanggal 2 November tahun 2024 lalu saat FC Twente menghadapi Willem II dalam lanjutan Eredivisie 2024/2025.
Pada laga tersebut, bek berusia 23 tahun itu hanya bermain setengah babak sebelum diganti oleh Gustav Lagerbielke pada menit ke-46. Miss Hilgers dinyatakan sudah siap terbang ke Jakarta dan tidak mengalami masalah besar soal cederanya. Semua pemain yang masuk dalam daftar panggilan sudah siap datang ke Jakarta sesuai waktu yang ditentukan. Sampai pagi ini, tadi saya tanya ke sekretaris tim, ujar Soemarji. Tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir. Jadi semua pemain yang dipanggil siap datang, termasuk Miss Hilgers. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta, tanggal 10 November nanti, jelas Soemarji. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat kelima grup C dengan 3 poin dari 4 laga yang telah dijalani, itu setelah dari 4 pertandingan tersebut, Rizky Ridho dan kolega meraih 3 hasil imbang dan menderita 1 kekalahan. Manajer Timnas Indonesia, Soemarji memberikan perkembangan terkini soal perkembangan cedera para pemain skuad Garuda. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November tahun 2024. Timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan tanggal 19 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. BOLASPORT.com, manajer Timnas Indonesia, Soemarji memberikan perkembangan terkini soal perkembangan cedera para pemain skuad Garuda. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November tahun 2024. Timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan tanggal 19 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Soemarji mengaku bahwa para pemain Timnas Indonesia sudah siap tempur menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dirinya juga menepis kabar adanya cedera pemain sebelum laga ini. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah merilis 27 nama yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia. Namun, sempat ada 1 pemain yang absen, Miss Hilgers mengalami cedera hamstring. Bek 23 tahun tersebut mengalami cedera saat membela klubnya FC Twente menghadapi Willem II dalam lanjutan Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025, tanggal 2 November tahun 2025 lalu. Pada laga tersebut, bek berusia 23 tahun itu hanya bermain setengah babak. Dirinya diganti oleh Gustav Lagerbielke pada menit ke-46. Meski begitu, pihaknya memastikan Miss Hilgers bisa bergabung dengan tim. Miss Hilgers mengalami cedera hamstring. Bek 23 tahun tersebut mengalami cedera saat membela klubnya FC Twente menghadapi Willem II dalam lanjutan Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025, tanggal 2 November tahun 2025 lalu. Pada laga tersebut, bek berusia 23 tahun itu hanya bermain setengah babak. Dirinya diganti oleh Gustav Lagerbielke pada menit ke-46. Meski begitu, pihaknya memastikan Miss Hilgers bisa bergabung dengan tim. Sampai pagi ini, tadi saya tanya ke sekretaris tim, ujar Soemarji pada Selasa tanggal 5 November tahun 2024. Tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta, tanggal 10 November nanti, jelas Soemarji. Tentu, jasa Miss Hilgers dibutuhkan saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya, skuad Garuda masih dalam performa kurang stabil di grup C. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat kelima grup C dengan 3 poin dari 4 laga yang telah dijalani. Itu setelah dari 4 pertandingan tersebut, Rizky Ridho dan kolega meraih 3 hasil imbang dan menderita 1 kekalahan. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta, tanggal 10 November nanti, jelas Soemarji. Tentu, jasa Miss Hilgers dibutuhkan saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya, skuad Garuda masih dalam performa kurang stabil di grup C. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat kelima grup C dengan 3 poin dari 4 laga yang telah dijalani. Itu setelah dari 4 pertandingan tersebut, Rizky Ridho dan kolega meraih 3 hasil imbang dan menderita 1 kekalahan. Terkini, tim Merah Putih imbang 2-2 dari Bahrain dan kalah 1-2 dari China. Kabar buruk didapat Jepang jelang melawan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kabar buruk itu ialah tak bisa diperkuat oleh striker beringas mereka Ayase Ueda karena cedera. Feyenoord, klub yang menaungi Ayase Ueda, mengumumkan pada Senin 4/11/20.240, bahwa Ayase Ueda bakal menepi hingga tahun ini berakhir. Ayase Ueda mendapatkan cedera pada kaki bagian atasnya. Sang penyerang tengah berjuang melawan cedera kaki bagian atas yang akan membuatnya absen setidaknya hingga jeda musim dingin, tulis pernyataan Feyenoord dalam laman resmi. Karena itu, Ayase Ueda dipastikan tak bisa membela Jepang melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada tanggal 15 November tahun 2024. Ayase Ueda adalah salah satu striker andalan Jepang di putaran ketiga. Pemain 26 tahun itu telah mencatatkan 30 caps bersama Jepang. Ia sudah mencetak 14 gol untuk Jepang sejak debutnya pada 2019. Beberapa hari yang lalu pelatih Jepang Hajime Moriyasu telah mendengar kabar cedera Ayase Ueda. Ayase Ueda adalah salah satu striker andalan Jepang di putaran ketiga. Pemain 26 tahun itu telah mencatatkan 30 caps bersama Jepang. Ia sudah mencetak 14 gol untuk Jepang sejak debutnya pada 2019. Baca juga, media Vietnam dukung timnas Indonesia naturalisasi striker asal Brasil Leo Gauco, solusi jangka panjang. Beberapa hari yang lalu pelatih Jepang Hajime Moriyasu telah mendengar kabar cedera Ayase Ueda. Ia telah memikirkan pemain pengganti untuk mengisi posisi Ayase Ueda. Jika memungkinkan, saya ingin memanggilnya lagi dalam keadaan sehat, kata Moriyasu. Saya ingin menyemangatinya untuk meluangkan waktu dan segera pulih. Saya berharap dia akan kembali. Jadi saya ingin memilih pemain berikutnya untuk menggantikan dia, ujarnya.